karena pembelajaran kita hari ini pada pagi hari. Nah, Ibu ingin sebelum dimulainya proses pembelajaran kita hari ini anak-anak, kita harus berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya pada baik ya. Semoga kalian tetap sehat anak-anak. Nah, Ibu ingin bertanya siapa saja yang tidak berhadir hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya pada berhadir. Ibu sangat senang karena kalian bersemangat menjawabnya, semuanya pada berhadir. Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang tahu materi kita hari ini anak-anak? Baik, materi kita hari ini adalah puisi. Baik anak-anak, sebelum memasuki materi puisi dan pengertiannya secara mendalam tentang puisi, Ibu menjelaskan ya untuk kalian. Ibu ingin membacakan puisi. Sebagai contohnya, simak ya anak-anak dan dengarkan. Ibu akan membacakannya. Guru, guru kau pahlawan tanpa tanda jasa, mengabdi untuk bangsa, membagi ilmu untuk kami dengan penuh kesabaran. Didikan terhadap kami, kepedulian dan kasih sayangmu yang selalu kau berikan, takkan pernah terlupakan. Kenakalan yang kami buat pasti membuatmu kecewa, membuatmu marah terhadap kami. Kami meminta maaf guru, jasa-jasa guru tak dapat kami balas, kan kami kenang sepanjang masa. Terima kasih guru. Nah, baik anak-anak, tadi Ibu kan sudah membacakan puisi sebagai contohnya. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan pengertian puisi dan unsur-unsur puisi ya. Tolong dengarkan dan simak ya anak-anak, jangan ribut, tolong diperhatikan. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian puisi. Sudah Ibu catat ya, sudah Ibu tulis, maksudnya di papan tulis supaya kalian ingat. Kalian bisa mencatatnya juga di buku kalian ya anak-anak. Ini, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini sudah ada Ibu tulis di papan tulis mengenai unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu ada dua ya anak-anak. Ada unsur fisik puisi dan yang kedua unsur batin puisi. Jadi Ibu akan menjelaskan kedua unsur ini ya anak-anak. Baik anak-anak. Nah, yang pertama itu tadi kan ada unsur fisik puisi. Nah, unsur fisik puisi ini ada yang pertama rima atau irama. Nah, maksudnya adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi baik itu di awal, tengah atau di akhir baris puisi ya anak-anak. Nah, jenis rima sejajar berpola A, 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 A. Nah, selanjutnya rima kembar berpola A, A, B, B. Dan yang ketiga, rima berpeluk berpola A, B, B, A. Dan yang terakhir anak-anak, rima bersilang berpola, yaitu A, B, A, B. Begitu ya polanya anak-anak. Nah, baik anak-anak, yang kedua yaitu ada imaji. Imaji disebut juga citraan. Citraan yaitu kesan yang tertangkap dalam kalimat atau baris-baris puisi ya anak-anak. Citraan dapat kita rasakan melalui panca indera ya. Melihat, mendengar, merasa, mencium, dan meraba secara nyata ya anak-anak.
Baik anak-anak, yang ketiga yaitu ada diksi ya. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Nah, selanjutnya ya anak-anak ada yang keempat, yaitu kata konkret. Nah, kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakainya. Nah, dengan kata diperkonkret makin diperjelas gagasan penyair, dengan begitu pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa, perasaan, keadaan yang dialami penyair pada saat menciptakan puisinya. Nah, misalnya puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta. Kata konkret yang digunakan seperti gadis kecil berkaleng kecil. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, selanjutnya yang kelima ada tipografi atau perwajahan puisi ya. Nah, tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas, tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri ya anak-anak. Baik anak-anak, yang terakhir masih di dalam unsur fisik puisi ya. Yang terakhir ada, atau yang keenam ada majas. Nah, majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna ya, seperti metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, dan majas yang lainnya ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, kita memasuki yang kedua yaitu unsur batin puisi ya. Nah, di dalam unsur batin puisi yang pertama ada tema, gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair atau pikiran yang menjiwai dan melandasi penciptaan puisi. Contohnya ya anak-anak, cinta, ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, dan masalah sosial ya. Nah, selanjutnya anak-anak ada yang kedua, perasaan. Perasaan penyair ikut terekspresikan dalam karya puisinya. Nah, penggunaan ini harus dapat dihayati oleh pembaca. Sikap penyair bisa berupa tidak senang, benci, rindu, setia kawan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ya anak-anak ada nada dan suasana puisi. Nada adalah sikap penyair kepada pembaca seperti menggurui, menasehati, menyindir, dan lain-lain. Nah, suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nah, baik anak-anak, kalau diperhatikan ya, dengarkan. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, itu yang Ibu bacakan tadi, unsur-unsur batin puisi ya anak-anak. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu mengenai puisi, Ibu ingin membagikan kalian tugas ya. Tugasnya berupa kalian membuatkan puisi hasil karya kalian sendiri tanpa mencontek hasil teman atau mencontek puisi orang lain ya anak-anak. Nah, setelah itu dikumpul ya, tepat waktu ya anak-anak mengerjakannya. Anak-anak, terima kasih kalian mengerjakan tugas kalian secara tepat waktu ya. Terima kasih juga atas perhatian kalian. Hari ini proses pembelajaran kita telah berakhir. Sebelum berakhirnya, Ibu ingin menyampaikan apa manfaat pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu agar melatih kalian bisa membuat puisi secara baik dan benar sesuai kaidah ya. Nah, sebelum berakhirnya proses pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kita berdoa
proses pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian ingat ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.